Teknik budidaya ikan aquaponik. Serial videobook aquaponik bagian ketiga. Karya Julady Bakri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat multimedia. Pada bagian-bagian sebelumnya, kita telah mengulas mengenai pengertian dan sejarah aquaponik serta siklus amonia atau nitrogen yang merupakan konsep dasar yang diadopsi untuk pengembangan sistem aquaponik. Di dalam aquaponik, penguasaan teknik budidaya ikan sangat vital karena selain dipanen hasil ikannya juga merupakan sumber nutrisi bagi unit budidaya tanamannya. Pada bagian 3 ini, kita akan mempelajari bagaimana cara atau teknik budidaya ikan yang diterapkan untuk sistem aquaponik. Semoga bermanfaat, insya Allah. Jakarta, Juli 2021. Teknik budidaya ikan. Budidaya ikan sudah sejak dahulu kala dilakukan dan sampai zaman sekarang masih banyak diusahakan orang. Tentunya budidaya ikan ini tidak sulit, bukan? Memang gampang. Tentu jika kita tahu dan mengerti apa yang harus kita lakukan. Budidaya ikan bukan berarti hanya pekerjaan mengisi kolam atau bak dengan air. Lalu kita tebar bibit ikan ke dalamnya, kita beri makan, lalu selesai, dan kita sudah menjadi seorang petani ikan. Tetapi yang penting adalah cara dan teknik pembudidayaannya. Harus kita kuasai. Pada prinsipnya, apa yang dilakukan di dalam budidaya ikan adalah mengontrol dan mengatur kondisi ikan maupun lingkungan hidupnya, baik itu makanannya, kepadatan populasinya, kondisi kesehatannya, maupun kualitas air, sehingga mereka tumbuh dan berkembang dengan sehat dan pada akhirnya dapat dipanen hasil yang secara ekonomis menguntungkan. Ada beberapa teknik budidaya ikan yang kita kenal, antara lain kolam pemeliharaan atau tambak. Cara budidaya ikan dengan menggunakan kolam pemeliharaan atau tambak adalah cara yang umum dilakukan orang. Biasanya kolam dibuat langsung dengan menggali pekarangan atau membuat pematang dan tanggul air dari tanah, yang tentunya bisa juga dibuat dari bahan lain seperti batu kali atau batu bata. Sumber air bisa didapat dari sungai atau sumur yang dilengkapi dengan saluran pembuangan. Ukuran kolam sangat bervariasi tergantung kebutuhannya. Kepadatan populasi ikan umumnya 3-5 ekor per meter persegi luas kolam. Untuk budidaya ikan, konsumsi secara ekonomis memerlukan lahan yang cukup luas, kecuali untuk budidaya ikan hias. Sistem keramba. Sistem keramba adalah cara budidaya ikan dengan membuat kurungan atau jaring yang diapungkan di sungai atau di danau atau bendungan. Memang sistem ini tidak memerlukan lahan, tapi hanya bisa dilakukan pada daerah-daerah yang ada sungai cukup besar dan tidak kering di musim kemarau, atau di daerah yang mempunyai danau atau bendungan. Kondisi lingkungan sistem ini sulit untuk dikontrol karena sangat tergantung sekali dengan kondisi alamiah dari sungai atau danau atau bendungan itu sendiri. Produksinya boleh dikata setara dengan sistem kolam pemeliharaan atau tambak. Sistem sirkulasi terbuka. Sistem sirkulasi terbuka sering juga disebut sistem bak pemeliharaan secara intensif. Bak pemeliharaan bisa dibuat dari semen, batu bata, fiberglass, plastik, atau bahan-bahan lain seperti Eternit yang dilengkapi dengan sistem aliran terus-menerus yang biasanya menggunakan pompa air. Pembuangan kotoran bisa dilakukan secara teratur sehingga ikan tidak stres dan bisa berkembang dengan sehat. Sistem ini boleh dibilang lebih maju, walaupun lebih mahal,
karena kondisi ikan maupun kualitas airnya bisa dikontrol. Produksinya terbukti jauh lebih tinggi dibandingkan dengan sistem kolam pemeliharaan tambak ataupun sistem keramba. Sistem daur ulang atau sirkulasi tertutup. Sistem ini mirip dengan sistem sirkulasi terbuka. Bedanya, sirkulasi air biasanya dilakukan dengan menggunakan pompa dan limbahnya diproses. Setelah bersih, didaur ulang masuk ke bak pemeliharaan lagi. Jumlah produksi kurang lebih sama dengan sistem sirkulasi terbuka. Sistem ini yang sering juga disebut sistem resirkulasi, walaupun yang paling mahal, tapi paling ramah lingkungan. Sistem ini telah banyak dipraktekkan orang sejak 3 dekade yang lalu, baik untuk keperluan riset, hobi, maupun untuk usaha komersial. Penerapan secara komersial di negara-negara maju telah menaikkan produksi ikan konsumsi secara tajam selama dekade terakhir. Sistem budidaya ikan untuk aquaponik. Dari beberapa sistem budidaya ikan yang dijelaskan di atas, sistem daur ulang atau sirkulasi tertutup adalah sistem yang cocok untuk aquaponik. Kenapa? Ada beberapa pertimbangan, antara lain sistem ini tidak memerlukan lahan yang terlalu luas. Hal ini sejalan dengan makin mahalnya harga tanah. Kondisi lingkungan seperti suhu air, pH, DO singkatan dari dissolved oxygen, yaitu kadar oksigen yang larut dalam air dalam sistem ini bisa diatur. Kepadatan populasi ikan bisa lebih tinggi, sehingga produksinya pun bisa tinggi. Jika dilakukan dengan benar, sistem ini juga ramah lingkungan. Pencemarannya sangat minim. Bisa dilakukan dalam skala kecil yang murah untuk hobi, keperluan rumah tangga, ataupun untuk penelitian, sampai usaha komersial secara besar-besaran yang padat modal. Walaupun diusahakan di daerah perkotaan di mana harga tanah sangat mahal, bisa menjadi ekonomis karena bisa diimbangi dengan biaya transportasi yang lebih murah karena dekat dengan konsumen atau pasar. Cocok untuk daerah sulit air. Walaupun mempunyai faktor-faktor positif tersebut di atas, sistem ini juga tidak lepas dari kelemahan-kelemahan yang patut diperhitungkan seperti biaya produksi per kilogramnya lebih tinggi. Biaya pengoperasian per kilogram produksi juga tidak murah. Risiko tinggi. Jika salah dalam pengontrolan baik kesehatan ikan maupun kondisi airnya bisa berakibat fatal. Kegagalan penerapan sistem ini secara komersial pada umumnya disebabkan oleh kesalahan desain, kualitas air, terkena serangan penyakit, perubahan rasa, buruknya manajemen atau pengelolaan, ataupun kesalahan perhitungan ekonomis. Karena secara teknis maupun biologis sistem ini cukup rumit, maka dalam pengelolaan diperlukan keterampilan dan pengetahuan yang cukup mendalam, baik secara teknis maupun manajerial, serta dedikasi yang tinggi. Itulah beberapa macam sistem atau teknik budidaya ikan, dan ternyata sistem daur ulang atau sirkulasi tertutup adalah sistem yang cocok untuk aquaponik. Berikutnya pada bagian keempat, kita akan bahas tentang kualitas air yang merupakan
hal yang sangat penting dalam budidaya ikan. Baik buruknya kualitas air ini tidak hanya sangat berpengaruh terhadap baik buruknya perkembangan ikan yang kita budidayakan, tetapi juga menentukan hidup matinya ikan. Terima kasih telah menyimak video book kami. Silahkan mengunjungi channel YouTube Is Junaidi Bakri atau klik tautan atau link pada description untuk menyimak video book lain yang menarik. Jangan lupa subscribe.